Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 April 2025, pas tanggal 4 bulan 4 juga tahun 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, kemarin pada saat sesi live ini kan saya bisa katakan ambil buy, tapi dengan kondisi adalah marketnya itu ataupun stop lossnya bisa ditaruh di 3116. Dan benar aja sih, ini memang menandakan marketnya bisa potensi naik, walaupun kemarin tuh naiknya hanya sebatas dapatnya cuma 50 pip ya kan ya. Naiknya cuma 50 pip kemarin di sini tuh, maksimal 36 pip bahkan ya. 36 pip, marketnya langsung drop secara signifikan ke bawah. Dan kemarin gini ya, buat kalian yang trading, nggak peduli apapun itu instrumennya, kalau kalian trading nggak pakai stop loss, itu kalian harus berani cut loss dan kalian tidak boleh menyesal. Kalau kalian trading walaupun pakai stop loss dan juga nggak pakai stop loss ya, dan maksudnya itu adalah cut loss, kalian trading itu harus sudah ada plannya, sudah tahu exit di mana, dan sekalipun exitnya itu misalnya tidak sesuai, kalian tidak boleh menyesal. Karena kemarin ada yang nge-DM saya gitu kan. Jadi ada yang nge-buy tapi tidak pakai stop loss dan kondisinya sudah minus 50% dan untungnya itu di-cut ya. Nah, kemarin dropnya itu kalau kalian lihat dari 27 ya, dari break 27 ini nggak ada retest sama sekali. Penurunannya adalah kalau kalian lihat luar biasa, 749 pip. Kalau kemarin yang nanya itu beliau itu tidak ngelepas posisinya, yang ada sebelum ini kan kemarin harga terendahnya adalah di 3054 ya. Sebelum nyampe 3054 pasti MC. Karena kayaknya kemarin itu beliau itu cut loss sekitaran 3090-an ya. Pokoknya ketika sudah break 3100, untungnya sih cut loss. Ya apa namanya, sisa 50%. Jadi kalau kita trading, kita itu harus tahu di mana entry, di mana exitnya. Dan sekalipun kita sudah tahu di mana exitnya, nggak peduli itu ESL ataupun cut loss ya. Dan yang kedua adalah tidak boleh menyesal. Ya. Karena kalau sudah sampai minus 50% dari modal, saran saya sih memang harus stop dulu tradingnya. Jangan dipaksain. Ya. Kalau misalnya kayak kemarin saya ambil buy kayak begini kan. Nah, kayak begini ngebuy-nya dan stop loss-nya itu 124 pip. Ya udah 124 pip, dan kalau saya mau nge-buy pun saya lihat H1-nya break di bawah 3111 dan break juga di 3100. Saya nggak bakal instant sell dan juga nggak mau instant buy. Karena kalau kalian lihat juga kemarin marketnya itu drop, mengambil resistance become support-nya, dites, benar-benar dites, marketnya langsung mental naik. Jadi saya pun ada kepikiran untuk ambil buy kemarin di sini karena di M5-nya di sini kalian bisa lihat terjadi yang namanya bullish divergence. Ya, di sini turun, naik, turun, di sini bullish divergence-nya ekstrim. Kemudian di sini ada bullish engulfing, marketnya langsung ekstrim naik sampai ke 3135. Saya sih ada nge-buy kemarin di sekitaran 3070, cuman saya nggak jauh banget TP-nya saya cuma sampai 3100. Ya nggak saya extend sampai 3030 nggak sih, karena secukupnya aja. Karena kemarin itu ya bisa dikatakan aksi profit taking. Jadi kalau ada yang ambil posisi buy tanpa stop loss, ya udah kalian harus kuat-kuatan modal ya. Dan jangan berharap market itu bisa sesuai dengan analisa kalian ya. Kita ini sebagai retail trader cuma bisa menganalisa, sisanya terserah market. Ya, kemarin misalnya beliau itu ambil buy, cut loss di sekitaran 3100 kayaknya atau nggak, saya lupa. Drop ya kan, drop. Misalnya kalau pemikirannya depo lagi ya kan ya. Kemudian averaging sampai bawah, kemudian marketnya naik. Ya kalau semisalnya memang mau marketnya naik. Kalau semisalnya market turun dan berhenti ya, berhenti di 3070 dan stuck, nggak mau naik lagi di atas 3100 ya bakal rugi sendiri ya, literally bakal rugi sendiri. Depo-depo untuk tambah modal tambah susah nanti ya. Makanya kalau bisa trading itu pakai stop loss, karena lebih baik kita itu
stop loss kena daripada harus dananya habis. Kalau nggak pakai stop loss harus berani cut loss ya, karena sisa modal itu masih bisa ditradingkan untuk mendapatkan modal kembali untuk BEP gitu ya. Oke, kemarin itu saya katakan di grup ini adalah aksi profit taking yang cukup besar-besaran ya, karena kemarin di jam 9 malam semua market itu kecuali euro ya, risk asset termasuk juga dengan safe haven asset kayaknya sih itu mengalami drop yang sangat signifikan sekitaran jam 8 jam 9 malam ya. Itu dropnya luar biasa untuk di XAUUSD kemarin, kalau nggak salah dropnya adalah sejauh minus 2%. Kemudian silver kemarin ini adalah totalan dropnya sejauh 6%. Kemudian oil juga drop sejauh 6% juga. Kemudian apalagi ya, US 10-year yieldnya ini juga turun sejauh 2%. Kemudian diikuti oleh indeks dolar juga yang sekarang ini sudah drop ke harga 101. Jadi semua itu luar biasa dropnya. Dan yang paling nggak ngotak adalah VIX. VIX-nya ini kena di angka 30. Market ini benar-benar ketakutan ya, karena Trump tarif itu menciptakan isu ketakutan akan terjadinya resesi di Amerika. Oleh karena itu semua melakukan cash out, semua melakukan WD, semua keluar dari posisinya. Orang-orang yang sudah kayak XAUUSD yang sudah nge-buy di atas 3000 dan nahan di atas 3100 langsung semua exit, dan itu terjadi pada saat market pre-New York. Ya kan, market pre-New York semuanya dilepas sebelum akhirnya di buyback lagi sedikit di resistance become supportnya yang sudah saya kotakkan biru ya kan. Dan walaupun dia marketnya mental naik, tapi marketnya tidak berhasil break lagi di atas teritori 3150. Jadi overall itu market kemarin lebih banyak melepas open posisi ataupun namanya aksi profit taking, karena Trump tarif itu ya tadi ya menciptakan isu terjadinya resesi, sehingga ya kita tahu lah kalau sudah kejadian kayak begini memang safe haven aset itu permintaannya bakal naik. Tapi untuk sekarang gold karena ini sudah di teritori 3100 rada berat. Yang bisa ditradingkan ataupun yang dicari oleh investor besar untuk safe haven aset adalah indeks yen ataupun mata uang yen, mata uang Jepang ya. Itu yang lebih berminat. Tetapi masalahnya adalah untuk Jepang sendiri, Jepang kan dikenain tarif sama Trump sebesar kalau nggak salah berapa ya, 20% kayak kemarin ya. Nah ini sedikit dilema. Gold dibilang sebagai aset safe haven iya, tapi apakah worth it buat di-buy karena ini harga cukup tinggi? Rada mikir. Kemudian yen, kalau yen dianggap sebagai safe haven aset iya, tapi apakah layak untuk di-buy? Masalahnya adalah kena tarif dari Trump. Kemudian indeks Swiss ya ataupun mata uang Swiss ataupun CHF, Swiss franc. Memang itu sebagai aset safe haven juga, cuman masalahnya suku bunga di Swiss itu sudah drop ke 0,25 kalau nggak salah ya, 0,25. Itu suku bunga sudah cukup rendah. Bahkan lebih rendah daripada Jepang 0,5. Nah, inilah siklus dilema sebenarnya, aliran dana untuk investor itu kemana, sehingga ketika semua bingung, investornya bingung mau taruh di mana, safe haven yang mana gitu kan ya. Ya udah mereka lebih prefer untuk ya udah keluar aja dulu semua, wait and see, pegang duit. Ya dengan kondisi kayak begini, cash is the king. Ataupun bukan mata uang ya, uang fisik ataupun uang kertas yang ada di rekening ataupun yang bisa kalian pegang itu merupakan rajanya dengan kondisi sekarang ya. Jadi kalau dilihat flow money untuk sekarang adalah tetap di yen dulu. Untuk gold ini saya rasa masih mikir-mikir sih ya, walaupun tetap gold sebagai aset safe haven dan ini bisa lanjut naik. Cuman dengan kondisi sekarang ini masih mikir-mikir apakah masih layak untuk dibeli atau cenderung ini bisa menjadi sideways kondisi. Ya. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 4 bulan 4 ya, siapa tahu kalian mau ada belanja gitu kan. Oke, hari ini kita ada NFP, kemudian juga tingkat pengangguran, kemudian diikuti juga dengan Powell Speak-nya ini adalah Economic Outlook di Society for Advancing Business Editing and Writing a New
Annual Conference di Arlington. Nah, ini sih economic outlook ya, ataupun tentang pandangan ekonominya. Saya rasa audiens bakal bertanya masalah tarif dari Trump. Ini sih kayaknya bakal menjadi titik penentu apakah Jerome Powell sendiri selaku ketua dari FOMC akan memberikan sikap seperti apa. Apakah mengikuti kemauan Trump yang dimana itu suku bunga harus lebih rendah, ataupun tetap berprinsip tegas bahwa ini FOMC punya pandangannya sendiri, ekonomi tetap harus maju dengan data inflasi, pengangguran, tenaga kerja, dan sebagainya menjadi faktor penting. Ya, ini bakal menjadi penentu juga. Jadi hati-hati ya, selain ada NFP nanti malam, ini speak dari Powell juga akan menjadi penentu juga. Oke, untuk masalah NFP nanti malam ini rada sedikit mix ya di beberapa website kalender ekonomi. Kalau di Forex Factory itu NFP-nya adalah data sebelumnya 137 diperkirakan naik ke 151. Ya, 151. Kemudian versi Financial Juice nanti malam NFP-nya data sebelumnya 140 diperkirakan naik ke 151. Versi Trading Economic untuk NFP nanti malam mana dia? NFP diperkirakan dari 135. Oh sorry, ini previousnya 151. Kenapa ini beda? Ya, ini 137. Oh sorry, ini previousnya 151. Sorry, salah. Ya, previously 151 diperkirakan turun ke 137. Sorry, salah ya. Kemudian dari Financial Juice-nya data sebelumnya ada 151 diperkirakan turun ke 140. Versi Trading Economic Calendar dari 151 diperkirakan turun ke 135 sampai 100.000. Jadi dengan demikian sih ini kemungkinan NFP-nya hasilnya bisa cukup rendah sih. Ya, hasilnya bisa cukup rendah. Tapi apakah NFP di sini bisa menjadi faktor bahwa FOMC bisa berubah sikap dari neutral hawkish menjadi rada dovish? Saya rasa yang paling penting adalah tingkat penganggurannya. Selama tingkat pengangguran masih di bawah 4,3%, kalau nggak salah ya 4,3 atau nggak 4,5%. Karena itu kan kemarin economic projection-nya ya, saya lupa angkanya, antara 4,3 atau 4,5%. Selama itu masih di bawah itu, saya rasa untuk tingkat potong suku bunganya masih akan sesuai jadwal sebanyak 2 kali pada tahun ini. Tapi kalau ini nanti malam tiba-tiba naik ke 4,3 atau nggak ekstrim 4,4 ataupun 4,5, wah itu bakal menjadi mimpi buruk bagi indeks dolar. Ya, jika NFP-nya nanti turun di bawah 130.000 dan tingkat penganggurannya keluar di atas 4,2, 4,3, 4,4 atau bahkan ekstrim di 4,5, itu bakal benar-benar menjadi mimpi buruk untuk indeks dolar termasuk semua currency yang ada USD-nya. Karena otomatis USD-nya bakal melemah sangat luar biasa, bakal sampai 100 kayaknya atau bahkan ekstrim sampai ke 99 kayaknya. Tapi kayaknya itu bakal susah terjadi sih. Ya, kayaknya bakal susah. Cuman bukannya nggak bisa, cuman agak susah aja. Ya, jadi otomatis untuk NFP di sini saya nggak bisa banyak prediksikan berapa angkanya. Karena NFP di sini memang tidak memang menjadi penentu, cuman rada tidak bisa dicari angkanya. Ya, ini rada berat banget gara-gara Trump tarif itu benar-benar membuat rada kacau semuanya. Untuk tingkat pengangguran sih saya pribadi tidak memberikan ekspektasi bahwa ini bisa naik ke 4,3 sih. Ya. Mungkin ya 4,2 ataupun flat di 4,1. Kalau 4,3 kayaknya bakal itu kacau sih. Ya, itu bakal kacau. Jadi untuk nanti malam kemungkinan hasilnya sih ini bisa mix ya. Kemungkinan nanti malam ini hasilnya bisa mix dari segi NFP. Oke? Ingat, selain NFP kita juga ada Fed Powell Speak. Jadi hati-hati. Nah, untuk XAUSD sekarang bagaimana? Apakah kita mau buy, kita mau sell ya? Oke, kemarin analisanya sudah saya bilang bahwa kalau ada harga break di bawah 27, ini adalah liquidity kemarin ya kan. Ini liquidity-nya.
Ini liquidity sudah diambil sampai level terakhir, marketnya naik, dan ketika marketnya turun lagi untuk berusaha mempertahankan liquidity-nya di sini, tapi ini sudah tidak ada liquidity, marketnya langsung jebol ke bawah. Makanya kemarin saya katakan tidak bersedia untuk ambil buy di sini, ya. Ini tidak bersedia saya mau ambil buy di sini. Ada marketnya adalah lebih prefer untuk ini, ya ini saya hapus aja lah ya. Lebih prefer untuk meretest resistance become support yang ada di daily-nya. Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Nih pucuknya tes pas di 3057. Ya, tuh. Oke. Dari weekly ya. Overall sih ini weekly kita sudah punya ekor ya. Ekor weekly kemarin itu benar-benar epic ya. Jadi kemarin itu satu hari gara-gara Trump total untuk di XAUUSD, wah ini pecah rekor sih ya. Cuma berita tarif Trump aja ini memberikan dampak ekstrim volatilitas sampai 1138 pip. Wah itu epic sih. Coba kita lihat historinya ya. Apakah ini menjadi, ini berapa? Ini 900, kemudian ini 1058 ya, tidak sampai. Kemudian mana lagi ya? Kita cari lagi. Daily loh ya, daily. Ini 9, ini 1000 kurang. Kemudian ini 900. Lagi ini kayaknya ya pada saat. Ya, ini sih ya. Ini berarti pada saat 4 Desember 2023. Ini saya lupa nih, ada kok pemicunya di sini. Kemudian pada saat perang Rusia Ukraina ini 900, kemudian ini 800. Covid, mana Covid ya? Covid ini berapa ini? Ya, berarti tidak pecah rekor ya untuk di XAUUSD. Tetap Covid itu masih menjadi juaranya untuk di XAUUSD per satu candle ya. Itu bisa sampai 1200 pip. Ini masih 1138. Tapi ya cukup epic ya kan. Cuma berita tarif Trump, XAUUSD-nya luar biasa. Oke, dari segi weekly kita lihat indikatornya. Ini masih flat di atas 80 ya, ini masih bullish banget. Kemarin itu kan marketnya bergerak begini ya, marketnya naik tinggi, kemudian flip bearish, kemudian marketnya naik lagi. Nah sekarang kalau ini marketnya bisa menjadi bearish ya, kalau ini marketnya bisa menjadi bearish, kemungkinan minggu depan kita bisa melihat penurunan. Kalau semisalnya ini marketnya tetap bullish ya, tetap bullish pada minggu ini, berarti harus close di atas 3100 lah ya sebagai angka psikologi. Kalau bisa minggu ini close di atas 3100, itu masih bisa harapan untuk marketnya masih bisa naik untuk mengisi ekor atas, karena ekor atasnya pasti bakal lumayan panjang ya. Kalau ini misalnya menjadi flip bearish dan ini berubah menjadi inverted hammer ya, berubah menjadi inverted hammer aja dan close-nya itu adalah di sekitaran 3080. Anggaplah berarti bentukan candlenya nanti seperti ini. Atau enggak 3072 atau enggak 3070 ya. Anggaplah close-nya kayak begitu nanti. Kan kayak begini ya. Kayak begini. Ini kan bisa dikatakan seperti inverted hammer. Walaupun ini besar bodinya nggak begitu gede. Ya. Kalau udah kayak begini, kemungkinan minggu depan kita melihat ekstrim penurunan sampai mana? Bisa sampai 2950. Ya, karena dari segi weekly ini sudah tidak ada gap lagi, sisa cuma ini doang, resistance become supportnya. Dan ini juga ada fair value gap weekly juga. Dan di sini juga market yang tidak ngebuat gap di sini sudah ditutup, sudah tidak ada gap, kemungkinan ya udah sampai sini. Dan itu kalau bentukan candle kayak begini ya, warna merah. Seperti inverted hammer. Tapi kalau misalnya marketnya close kayak begini, ya kemungkinan marketnya turun sedikit, kemudian bisa lanjut naik lagi. Seperti itu ya. Intinya 3100 dan flip bearish berubah menjadi inverted hammer. Itu penentuannya. Sekarang dari segi daily. Dari segi daily, kalau dilihat ini marketnya sebentar. Kita
kemarin rally base rally masih sisa harusnya ya. Ini kemudian ya rally base rally-nya sih aduh lagi dikit banget sih ya, 1:1. Oke, coba kita pakai Fibo nih, kayaknya Fibo kemarin udah nggak bisa ya, ini sudah ekstrim semua. Nah, coba dari sini ya, dari sini ke sini nggak ada, dari sini nggak ada, 23,6, ini marketnya hampir kena 38,2. Coba kita ambil dari rally base rally, ini pas kena 38,2. Ada ya, coba ini, wah nggak bisa juga. Oke, dari segi daily kalau dicari area fair value gap, ini bullish fair value gapnya sudah diisi, sudah dipecah juga, sisa ini doang fair value gapnya di sini ya, fair value gap di sini, dan di sini juga ada area demandnya ya, order block inilah pokoknya ya. Jadi saya prefer sih untuk bisa buy di sini. Kayaknya buy di sini tadi 38,2 ya. Ya. Tuh, tengah-tengah antara 38,2 dan 50%, tengah-tengahnya berarti. Ya. Jadi, kalau ada yang mau nge-buy swing untuk di XAUUSD, better tunggu di sini. Karena stop loss-nya cukup ditaruh di bawah 3000. Ya. Tapi ingat, ini potensialnya marketnya masih bisa turun. Kalau ini kenceng banget, ya udah bisa sampai sini nih. 61,8-nya itu di 2960 untuk nge-retest resistance become support-nya di sini. Ya, tuh. 2958, 2960, ini 61,8-nya. Jadi sekitaran sini boleh ngide dari antara 38,2 sampai 50%. Stop loss-nya pendek aja, nggak usah jauh-jauh. Dan misalnya kalau ini kena stop loss, ya udah nanti tunggu di 61,8-nya. Tapi itu perjalanan masih panjang sih ya. Untuk sekarang sih kalau dilihat ambil posisi apa, jujur ini rada susah ya. Karena kemarin ini marketnya kan close di atas 3127 ya kan. Walaupun marketnya tidak berhasil tutup di atas high di hari Selasa di 3150 ya kan. Berarti 3150 masih menjadi kunci untuk dari segi daily. Kalau ada candle daily close di atas 3150, itu bisa menjadi trigger yang besar, harga bisa sampai 3200. Ya. Untuk masalah support di mana? Untuk masalah support tengah-tengah kayak begini sih jujur rada susah ya. Ini sih sebenarnya 3000 ya, di sinilah ya, 3050 lah di sini. Ini kan resistance become supportnya sudah dites dikit. Untuk di tengah-tengahnya di sini sih jujur ada susah ya, dari segi daily nggak kelihatan. Dan apakah potensial marketnya ini bisa lanjut running lagi ke atas? Secara kasat mata, market kemarin dari dia rally di tanggal ini di sini ya, dari low-nya terakhir di sini. Karena kan marketnya itu strukturnya begini ya. Begini naik, turun, naik ya kan. Berarti kan dari Fibo pendeknya kan dari sini ya, Fibo pendeknya. Ini marketnya sudah drop ekstrim sampai 61,8 kemudian mental. Apakah ini bisa menjadi trigger marketnya bisa naik lebih tinggi ke atas? Bisa aja. Ya. Tapi hari ini ada NFP. Kalau misalnya ini Fibo pendek tidak di respect 61,8 tuh marketnya bisa turun. Ya udah. Kemungkinan ini bisa turun sampai 1272. Pas juga ini adalah resistance become support. Jadi kalau ada yang ide nge-buy di sini sekitaran 3030, 3020 mentok sampai 3000 bisa, cuman sih saya preferan lebih bagus di 1272 sekaligus 61,8 tadi di swing besar Fibonacci-nya. Ya. Semisalnya ini marketnya drop turun ke bawah terus-terusan, ya kan. Tapi jujur dari segi daily sih ini nggak bisa dikatakan apa-apa sih ya. Ini fair value gap sudah diisi, sudah di break juga, jadi kemungkinan sekalinya ini marketnya turun, saya rasa marketnya bisa lanjut turun break di bawah 3050. Ya. Kemudian dari segi time frame H4 sekarang bagaimana? Dari segi time frame H4 ini market jalannya begini berarti ya. Begini. Kemudian begini dan drop. Nah, dengan demikian ini marketnya sudah bearish sebenarnya ya, karena dia sudah ngambil semua low sebelum-sebelumnya.
ini diambil, dan ini pun original low-nya juga diambil. Jadi semuanya sudah diambil, otomatis ini kita sudah berubah menjadi bearish secara H4 dengan structure terbarunya sekarang ya. Nanti kalau pakai Fibo-nya dari sini sampai sini, angka didapatlah ini market juga respect di 61,8, kemudian hampir naik sampai 78,6 dan kemudian drop. Nah, udah, ini sekarang marketnya siapa yang lebih menang ini ya? Apakah daily Fibonacci pendek yang dari sini sampai sini, atau swing terbaru versi H4 yang dari all time high sampai drop kemarin malam? Ini benar-benar bakal menjadi battle penentu nih. Apakah yang swing pendek kecil atau swing daily? H4 atau daily yang menang ya. Secara H4 marketnya di sini jujur rada sedikit berat di tradingkan sih ya. Kalau kalian cari masalah support di mana ya, ini memang supportnya ya, ini support, di break, di retest, kemudian ini marketnya diam di tempat. Apakah ini kita bisa pakai juga? Kalau kita pakai ini, jujur ini rada susah. Jadi kayaknya sih kita pakai dua, kita plotkan dua ini aja lah ya. Berarti dari 16 sampai 11 dari segi H4. Jadi kalau ada H4 di atas 16, kemungkinan ini marketnya bisa untuk lanjut naik. Dan kalau diproyeksikan dengan menggunakan extension Fibo 1272 hampir mendekati 3200 dan 1618 itu di 3238. Berarti paling dekat adalah 3200. Ya, semisalnya ini memang marketnya cenderung untuk naik lagi gara-gara NFP. Oke. Kalau dilihat sih sebenarnya ini saya lebih prefer buat nge-sell ya. Dari segi hama prefer buat nge-sell, cuman H4-nya di sini barusan jadi candle, ini tidak bearish engulfing ya. Beda dengan yang kemarin di sini. Ini bukan bearish engulfing, cuman saya sih ya yalah, kita bisa asumsikan kayaknya ini bisa turun sih. Turunnya ini saya rasa untuk mengisi ekor yang lumayan, mungkin sampai setengah ekor doang, mungkin sampai 3066 ya. Kalau kayak gitu apakah kita bisa instant sell? Jujur kalau kalian nonton video ini dan kalian instant sell hari ini, bahkan langsung tanpa ada konfirmasi instant sell, kalian langsung instan seperti ini, stop lossnya tidak usah jauh di atas ini. Stop lossnya cukup di harga 3121. Itu pun sejauh berapa nih? 131 pip. Harga sekarang di 3107. Oke, 3107. Ini 131 pip. Cukup di atas swing terakhirnya ini aja. Ini kan terakhir di 19 ya, kita kasih toleransi dikit sekitaran 20 atau enggak 30 pip. Ya, bisa di 21, 22 atau enggak ekstrim di atas 25, terserah lah. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya perlu time frame yang lebih kecil untuk lebih pasti dan mencari stop loss yang lebih kecil, itu aja sih. Tapi kalau kalian nekat, ya kayak tadi bisa. Cuman saya pribadi sih belum. Secara H1 kalau dilihat berarti kalau ada market di bawah 3105 secara H1 itu bisa menjadi suatu indikasi marketnya bisa lanjut turun. Ya. Itu dari segi time frame H1. Kalau buy di atas saya rasa berat ya, better H4 aja, tunggu di atas 16 baru bisa ambil buy. Kalau H1 di atas 16 kemungkinan takutnya bisa fake out lagi ya kan. Kemudian di M30 konfirmasi selanjutnya adalah kalau ada market juga di bawah 3100 ya. Kalau ada mix harga yang dimana 3100 versi M30 dan H1 versi 3105 itu bisa menjadi double konfirmasi. Ini marketnya bisa lanjut turun kayak tadi, ngisi setengah dari ekor ya, mungkin sampai di 3068. Atau enggak kalian extend jauh sekali sampai 3050 pas ya terserah lah. Cuman ya kalau bisa ambil yang sewajarnya aja lah. Mungkin 50 pip, 70, 80 pip kayaknya oke lah bisa dapat ya. M15 di sini enggak ada juga ya. M5 juga enggak ada.
Ya, jadi kalau sekarang ambil sell versi H4 ya mau nggak mau stop lossnya di atas ini ya, di atas 20. Kalau saya pribadi sih kayaknya better nunggu di bawah 3100 sih. Itu pun kalau marketnya bergerak hari ini ya. Karena kan ini menjelang NFP sisa lagi beberapa jam doang gitu kan. Jadi kalau emang marketnya ini prefer buat ke bawah, mungkin saya akan prefer sell. Cuma kalau marketnya lebih prefer buat nggak kemana-mana ya menjelang NFP, ya saya skip sih ya gitu. Kalau nge-buy sekali lagi ya, ini ada H4 harus di atas ini. H4 close di atas 3120. Nanti kalian boleh nge-buy, mungkin dapatlah 100 pip ya sampai 35 atau nggak 36, mungkin extend sampai 50 ya terserah kalian lah ya. Jadi bisa dikondisikan terserah mau yang mana. Tapi dari segi H4 structure sih ini seharusnya turun ya. Cuman sekali lagi fundamentalnya tidak mendukung ini marketnya buat turun. Teknikalnya sih ya, cuma fundamentalnya sekali lagi tidak mendukung buat turun. Dan in the end gold ini pasti bakal naik selaku aset safe haven. Itu aja. Oke, jadi terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye.